Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abisam Hazim dari kelas 12 PTLG 1 dan di sini saya akan mempresentasikan analisis kebutuhan untuk rancangan sistem aplikasi peminjaman alat. Oke. Yang pertama saya akan mempresentasikan rancangan atau analisis ERD saya. Kurang lebih seperti ini. Kita mulai bahas. Untuk yang pertama saya punya entity user. Entity user ini dia memiliki kelas email, ID user, dan juga nama lengkap. Dan user sendiri dia memiliki relation atau hubungan ke entity peminjaman. Dan ya, untuk user sendiri dia bisa mengajukan peminjaman untuk relasinya. Dan untuk peminjaman sendiri dia memiliki kelas nomor user atau ID usernya, dan juga ada nomor alat, ID alat, dan ada tanggal peminjaman, serta juga ada tanggal pengembalian. Oke, di mana user bisa mengajukan beberapa peminjaman. Dan untuk peminjaman sendiri, dia memiliki relation juga, di mana peminjaman ini bisa meminjam beberapa alat. Ini ada entity alat. Untuk entity alat sendiri, dia memiliki beberapa kelas juga, yaitu ada ID alatnya sendiri, dan ada nama alat, ada status, dan juga stok. Oke, untuk alat sendiri dia memiliki relation, di mana dia bisa memiliki satu kategori. Sementara entity kategori itu dia memiliki ID kategori dan juga nama kategori. Oke, untuk alat sendiri dia memiliki relation ke entity pengembalian, di mana alat ini akan dikembalikan saat dia proses pengembalian. Oke, untuk entity pengembalian sendiri dia memiliki kelas kurang lebih ada seperti ini, ada nomor peminjaman, tanggal pengembalian, dan kondisi alat. Dan pengembalian ini, ketika dia sudah lewat jatuh tempo dengan tanggal pengembalian yang sudah diajukan pada saat proses peminjaman, dia akan menghasilkan sebuah entity denda atau data di entity denda, di mana dia memiliki status pembayaran, bukti pembayaran, dan total dendanya. Dan denda ini memiliki relation ke entity pembayaran, di mana setelah denda tercipta dia akan bisa dibayar dan memiliki relation ke entity pembayaran. Di sini ada total nominal, ID denda, status, dan bukti pembayaran. Oke, lanjut ke pengembalian. Dan pengembalian ini memiliki relation ke entity user, di mana user memproses beberapa pengembalian. Gitu. Oke, untuk user sendiri dia memiliki entity juga, memiliki relation ya juga ya ke entity role, di mana role memiliki ID role-nya dan juga nama role-nya. Serta juga user bisa mencatat setiap aktivitas yang dia lakukan dan akan masuk ke entity activity log. Dia punya aktivitas, deskripsi, dan juga tanggal. Oke, kurang lebih seperti itu untuk pembahasan ERD-nya. Kita lanjut ke flowchart. Di sini saya ada 3 flowchart ya. Yang pertama itu ada login terlebih dahulu. Ini ada start. Ketika start, sistem akan menampilkan halaman login user dan user akan memproses input kredensial. Jika valid kredensialnya, dia akan ke redirect ke halaman dashboard. Dan jika tidak sesuai, dia akan kembali ke halaman login. Gitu. Oke, selanjutnya saya ada flowchart untuk proses peminjaman, di mana ketika start dia akan menampilkan dashboard sistemnya, dan user akan memilih menu peminjaman, serta di peminjaman ini dia akan memilih alat apa yang akan dipinjam olehnya. Dan selanjutnya sistem akan ngecek ketersediaan stok alat, di mana kalau alat ini tersedia, ya, dia akan menyimpan atau input data peminjamannya. Jika tidak tersedia, notifikasi barang tidak tersedia.
Dan ketika sudah disimpan data peminjamannya, data peminjaman akan diverifikasi kembali oleh petugas, di mana jika disetujui, petugas akan menyetujui dan update status dan juga stoknya. Kalau tidak disetujui, sistem akan batalkan peminjaman dan keterangannya itu ditolak. Dan kedua kedua decision atau aktivitas ini dia akan tercatat ke activity log. Oke, selanjutnya di sini ada flowchart untuk proses pengembalian, di mana start akan memunculkan login user, proses input credential sama seperti tadi, mulai dari tampilan dashboard, dia akan memilih menu pengembalian. Jika pengembalian ini terlambat, sistem akan menghitung jumlah denda berdasarkan jatuh temponya lewat berapa hari, dan sistem akan menampilkan total denda, dan user akan melakukan pembayaran dendanya melalui upload bukti bayar ya. Dan di sini mungkin nanti yang akan upload bukti bayar itu role petugas ya. Dan di sini jika valid, update status stok. Jika tidak valid, dia upload ulang bukti bayar. Dan aktivitas ini akan tersimpan ke activity log. Oke, kurang lebih seperti itu untuk analisis kebutuhannya. Kita lanjut ke pembahasan atau demo aplikasinya ya. Kita mulai dulu dari halaman login utama. Dan untuk halaman login utama untuk sistem peminjaman alatnya seperti ini. Di sini kita perlu menginputkan email dan juga password untuk login. Di sini ada 3 role ya, yaitu admin, petugas, dan juga peminjam. Untuk admin sendiri, dia kebanyakan itu fiturnya untuk monitoring, serta untuk petugas itu dia mengelola sistem peminjaman itu. Oke, kita mulai saja mungkin. Kita coba login admin, dan ini loginnya sudah support middleware untuk 3 role. Salah maksudnya. Ya. Oke, kita sudah berhasil login dan akan terredirect ke halaman dashboard. Untuk halaman dashboard sendiri kurang lebih ada statistika, total user, total alat, peminjaman aktif, dan ada denda yang belum dibayar. Di sini ada chart status peminjaman, di sini ada peminjaman terbaru dan juga pengembalian terbaru. Di sini ada terlambat berapa hari, statusnya, status dikembalikan. Kita lanjut ke halaman pertama yang ada di role admin ini, ada kelola user, di mana admin bisa mengelola user, itu bisa tambah, hapus, dan juga edit. Kita akan coba tambah user ya sepertinya. Kita contoh pakai nama Ahmad. Kita coba sebagai siswa. Kita coba simpan data. Oke, user sudah ditambahkan dan dia bisa diedit juga untuk usernya, dan kita juga menyediakan fitur hapus user seperti itu kurang lebih untuk halaman kelola usernya. Dan lanjut mungkin kita punya halaman atau fitur kategori alat. Di sini sama juga seperti halaman user, dia bisa create atau mengelola kategori alat. Nah, dia bisa menambah kategori, contoh bahan kini atau apa ya dikata gitu ya, casan laptop gitu. Oh, udah ada yang pakai casan laptop ternyata. Elektronika. Oh, sepertinya udah ada juga ya.
Oke, dia bisa create ya untuk kategorinya sama juga elektronikan, dan di sini dia juga bisa menghapus kategori. Oke, kurang lebih seperti itu. Sepertinya sudah dipakai semua namanya. Oke, mungkin kita lanjut ke bagian halaman kelola alat. Bagian halaman kelola alat ini, admin bisa menambahkan alat baru ataupun mengedit alat yang sudah ada. Nah, di sini di admin bisa menginput nama alat, kode alat, deskripsi stok, kategori, dan juga foto alat. Seperti itu. Dan juga ada statistika total alat, sedia, total stok, dan kategorinya. Kita lanjut ke halaman peminjaman ya. Untuk halaman peminjaman kurang lebih di sini ada statistika dan juga di admin bisa monitoring peminjam mana saja yang meminjam alat-alat yang ada, dan ada tanggal peminjaman dan tanggal pengembalian. Kita lanjut ke pengembalian. Di pengembalian ini si admin juga bisa monitoring di mana ada pengembalian yang terlambat dan tepat waktu, dan juga alatnya dan juga kondisinya. Kurang lebih seperti itu. Di sini juga ada halaman denda yang sudah dibahas tadi. Ketika pengembaliannya terlambat berdasarkan jatuh tempo hari yang ditentukan, dia akan menghasilkan denda. Dan untuk denda itu dihitungnya per hari. Per hari dihitung itu Rp5.000. Seperti itu. Ini juga dia bisa konfirmasi dendanya sudah valid atau belum. Ataupun di sini juga dia bisa langsung lihat buktinya ketika sudah dibayar. Dan untuk halaman terakhir yang admin, dia punya activity log di mana ketika apapun aktivitasnya, dia akan memproses ataupun menginput datanya ke activity log. Itu otomatis tersimpan. Dan mungkin untuk halaman atau role admin kurang lebih seperti itu. Kita lanjut mungkin ya ke role petugas. Untuk role petugas sendiri dia Oke, kita sudah berhasil masuk ke dashboard petugas. Di sini ada data statistika, ada peminjaman menunggu konfirmasi, peminjaman aktif, ada pengembalian terbaru. Seperti itu. Kita lanjut ke halaman peminjaman. Di sini dia bisa ekspor Excel ya. Dan di sini juga ada laporan peminjaman siapa saja yang sudah meminjam. Dan di sini nantinya jika si peminjam mengajukan peminjaman, dia bisa approve ataupun tolak di sini. Mungkin kita akan lanjut dulu, nanti kita akan coba tes fitur peminjamannya. Dan lanjut dulu mungkin ya ke fitur pengembalian. Di sini kita bisa memproses pengembalian berdasarkan peminjaman yang ada. Kebetulan untuk peminjam sekarang masih kosong. Kita akan coba nanti di row peminjam. Ini dia ada user, alat, jumlah, tanggal, kondisinya baik atau buruk, dan keterlambatannya. Apakah dia terlambat atau tidak. Seperti itu. Saya ekspor Excel sama juga, dan proses. Untuk denda sendiri, petugas juga memiliki laporannya, di mana ada total denda keseluruhan, sudah dibayar, belum bayar, atau jumlah tagihan. Dan ini jumlah tagihan atau dendanya berdasarkan keterlambatan si peminjam tadi. Lanjut ada katalog alat. Katalog alat ini dia di petugas bisa memonitoring alat-alat yang ada, yang apa saja yang ada. Seperti itu kurang lebih.
Lanjut mungkin kita ke halaman atau row si peminjam. Oke, kita sudah berhasil masuk ke row peminjam. Di sini dia ada total peminjaman, sedang dipinjam, menunggu, dan total denda. Ini ada riwayat peminjaman dan juga riwayat pengembalian. Ini juga ada katalog alat. Untuk tampilannya hard seperti ini kurang lebih. Dia juga bisa langsung pinjam. Pinjam dia akan redirect ke sini, ke halaman detail alatnya. Seperti itu. Dan kurang lebih seperti ini, ada filter dan kategori juga. Selanjutnya mungkin ada halaman peminjaman. Di sini si peminjam bisa mengajukan peminjaman. Kita contoh, pilih alat laptop Asus 2 tanggal 12. Ajukan. Di sini dia bisa cancel si ajuan peminjamannya ini, dan status defaultnya dia akan menunggu konfirmasi atau approval dari si role petugas. Dan selanjutnya ada riwayat pengembalian untuk role si peminjam. Jadi dia bisa melihat riwayat peminjaman dia, ada apa saja. Ada yang terlambat, ada yang tepat waktu, ada yang terlambat. Ini juga ada total dendanya nanti. Seperti itu. Juga ada riwayat denda. Jadi si peminjam juga bisa melihat riwayat denda apa saja yang pernah dia miliki. Oke, kita lanjut ke halaman daftar denda pada row peminjam. Ini ada daftar dendanya. Dan total denda sudah dibayar dan belum dibayar. Gitu. Dia bisa melihat riwayat dendanya yang ia miliki. Ada bukti pembayarannya juga. Seperti itu. Kita mungkin lanjut ke oh iya, kita coba pinjam lah satu barang lagi. Nama saya juga pinjam, ini alat, isi, tanggal kembalinya tanggal 13. Lanjutkan pinjaman. Kita coba kembali ke petugas. Seperti ini. Di sini dia jika si peminjam mengajukan peminjaman, dia statusnya menunggu. Ini agak terhide. Jadi petugas bisa langsung menyetujui ataupun dia bisa menolak. Tapi jika menolak, dia perlu alasan, dia perlu menginput alasan penolakannya itu apa. Kita coba langsung setujui saja. Dan ketika disetujui, dia statusnya berubah jadi disetujui. Dan ketika di aksi, ini dia ada aksi serahkan alat. Jadi dia bisa menyerahkan alatnya ke si peminjam. Kita serahkan alat, statusnya akan berubah jadi dipinjam. Oke, kita coba ke pengembalian. Kita proses pengembalian. Coba ini. Pastikan jumlahnya tidak melebihi data yang dipinjam. Nah, tanggal pengembaliannya kita coba tepat waktu dulu ya. Proses. Dan ketika sudah diproses, dia akan sudah masuk datanya ke data pengembalian dan kondisinya baik dan tidak terlambat. Tapi ketika dia terlambat, kita pilih kirakitan, kita coba telat beberapa hari. Baik.
Di sini dia statusnya akan terlambat dan dia otomatis meng-create denda yang harus dibayarnya. Itu dia harus membayar 20.000, alatnya yang dipinjam tadi PC rakitan. Seperti itu kurang lebih untuk pembahasan atau presentasi rancangan aplikasi atau sistem peminjaman alat yang sudah saya coba implementasikan. Untuk itu kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.